Ayam siapa itu ya? Oke, yang udah masuk hidupkanlah kameranya, chatkan dulu absensi, dibuka bukunya. Dah, baik. Biar cepat kita nih. Langsung aja. Lama kali yang masuk tuh ya. Sambil kita tunggu yang lain. Silakan dibuka kameranya. Ayo, kamera. Atta, Syakira, Salma, Faija, Najiha, Zalfa, Syasha, Dani, Aprita. Masih 19 orang. Yang belum buka kamera, cepat. Zalfa, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, janganlah hilang timbul. Rindu kali saja rasanya nengok muka anti tuh Zalfa. Janganlah hilang timbul kayak gitu. Cukuplah Sriwijaya Air yang hilang. Anti jangan hilang timbul ya, muncul terus ya Zalfa ya. Nah, harus nampak semuanya, baru saja pun mengajar itu semangat, nampak semua muka-mukanya gitu. Jadi kayak di kelas betulan kita ini jadinya. Oke. Nah, jadi semangat ya Zalfa ya, belajarnya, tahfiznya juga. Jangan lupa setoran Risa. Anti semalam tuh nggak setoran ya, mau saja Rica ya. Bagus sekali. Nah, si Zalfa, Ustazah Herlia, si Risa sama Ustazah Rica. Siapa lagi Ustazah udah dapat laporan-laporan guru-guru dari guru-guru tahfiz, siswa-siswa yang malas tahfiz. Nanti orang-orang itu akan Ustazah telepon secara khusus dan Ustazah panggil kalau perlu nanti ya. Ya kebetulan ya untuk 1 tahun ini Ustazah yang diamanahkan menjadi kesiswaan. Jadi kalian yang akan berurusan sama Ustazah nanti ke depannya ya. Jadi harap kepada ananda sekalian yang Ustazah sayangi dan Ustazah cintai agar rajin terus belajarnya seperti Syakira Fatona. Tengoklah tuh ke sekolah pun rajin dia berjualan, ya kan Syakira ya. Tapi si Risa datang ke sekolah bukannya dia setoran, setor lah Risa, kok kayak gitu. Ayo Naura, Suma, Fatima. Si Suma Ustazah dengar semalam dia baru lulus loh, lulus tahfiz dia, lulus apa? Udah naik juz dia Suma ya? Naik dia udah juz 4 dia, Masya Allah, barakallah, kayak gitulah. Jadi ya tetap semangat walaupun cuma daring ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Bismillah. Lo ngapain si Sarah Irawan itu di belakang? Sarah Irawan yaitu Aprita Irawan, la ilaha illallah. Nggak zoom rupanya dia, macam emak-emak rempong saja tengok ya si Sarah itu ya. Macam mama habis mukuli anaknya main-main keluar. Oh, ale Sarah. Belajar Sarah, enggak zoom anti rupanya Sarah. Nama Ustaz Amirul. Oke, baik. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali ya berjumpa kembali dengan ananda semuanya. Kasih tahu dulu kawannya yang belum masuk biar masuk dulu ya. Ini kita masih 23 orang ini dari 30. Kalian 36 ya, 36 kalian ya. Masih ada 10 lebih lagi yang belum masuk. Nah, oke, baik. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia dari
Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berjumpa kembali, melanjutkan kembali pembelajaran daring kita. Kalau di minggu lalu agak-agak kurang puas gitu ya, Ustazah Zoom dari rumah, tapi sekarang saja di sekolah. Insyaallah kita lanjutkan kembali. Kita mau cara cepat ini ya, mau cara cepat. Jadi harap Ananda semua buku tulis di depan, buku paket juga. Kita di halaman, kita sekarang yang halaman mana dia? Kita langsung ke hitung-hitungan aja ya. Pengaruhnya nanti belakangan. Kita mau langsung yang di halaman, nah ini halaman 137. Tetapan kesetimbangan dan perhitungannya. Coba buka halaman 137. Ini kan panjang ceritanya. Nah, Ustazah akan menyingkat nih ceritanya. Ustazah menyingkat ya. Oke, langsung saja Ustazah pakai kamera biar kita perhatikan baik-baik ya. Nah, baik. Tetapan kesetimbangan dan perhitungannya. Di minggu lalu kita sudah membahas cara membuat tetapan kesetimbangan, ya kan? Udah ada beberapa contoh yang Ustazah buatkan tetapan kesetimbangan. Misalnya Ustazah buat contohnya PCl5 dalam wujud gas bereaksi bolak-balik menghasilkan PCl3 dalam wujud gas ditambah dengan Cl2 dalam wujud gas, maka ini rumus KC-nya adalah PCl3 kali dengan Cl2 per PCl5 gitu kan. Nah, ingat bahwa kalau kita mau memasukkan ke rumus KC hanya yang wujudnya apa saja? Lili? Gas. Iya, gas dan aquos. Kalau KP apa? KP? Iya, bagus, Masya Allah. Ustazah semangat karena kalian itu sangat ini sekali antusias dengan pembelajaran. Nah, kemarin udah ada beberapa contoh Ustazah buat kalau dia itu tidak ada gasnya, kalau ada yang lain udah ada beberapa contoh. Nah, sekarang kita mau ke perhitungan sedikit ya. Nah, ada beberapa yang harus kita pahami dalam persamaan kesetimbangan ini. Bisa dilihat sekarang kita langsung ke halaman 139 dulu, hubungan antara 2K dari reaksi yang berkaitan. Coba lihat hubungan antara 2KC dari reaksi yang berkaitan, halaman 139. Ada ya? Hubungan bagaimana hubungan antara 2KC atau lebih yang saling berkaitan. Nah, di sini Ustazah singkatkan saja nih hubungannya ya. Jika yang pertama adalah jika reaksi dibalik, udah, jika reaksi dibalik maka K-nya menjadi 1/K. Yang kedua, jika reaksi dikali dengan X, maka K-nya akan berubah menjadi K pangkat X. Yang ketiga, jika reaksinya dibagi dengan X, maka K-nya akan berubah menjadi akar KX. Dan yang terakhir, jika ada beberapa reaksi dijumlahkan, maka semua harga K, semua K-nya harus dikalikan. Nanti nulisnya nanti Ustazah kasih apanya. Ada 4 yang harus kita pahami apabila ada 2KC saling berkaitan. Yang pertama, jika reaksinya dibalik, K-nya menjadi 1/K. Jika dikali X, K-nya menjadi K pangkat X. Jika dibagi X, K-nya menjadi akar K pangkat X. Jika ada beberapa yang mau dijumlahkan, maka K-nya harus dikalikan. Ini maksudnya kayak mana Ustazah? Nggak ngerti kami. Oke, perhatikan baik-baik. Ustazah kasih contoh. Misalkan, contoh ya, contoh. Diketahui reaksi kesetimbangan, atau Ustazah lihat dulu di sini di PowerPoint kita ada contohnya enggak ya? Ini
reaksi kesetimbangan. Nggak ada. Dah nggak ada. Kita lanjut aja lah ya. Oke, diketahui reaksi kesetimbangan ada sebuah reaksi kesetimbangan nih. Dah, inilah reaksinya. 2SO2 dalam wujud gas ditambah dengan gas oksigen ya, bereaksi bolak-balik menghasilkan 2SO3 dalam wujud gas, di mana di sini K-nya adalah 25 misalnya K. Ini maksudnya tetapan kesetimbangan dari reaksi ini. Udah? Baru dia tanya, hitunglah tetapan kesetimbangan itu kita simbolkan dengan K ya, KC. Untuk reaksi SO3 bereaksi bolak-balik menghasilkan SO2 tambah setengah, ini wujud gas semua ya, tambah setengah O2 dalam wujud gas. Perhatikan baik-baik semuanya, lihat. Dah, ini soalnya. Fokus ya. Soalnya diketahui 2SO2 tambah O2 bereaksi bolak-balik menghasilkan 2SO3, KC-nya 25. Sekarang dia nanya, kalau reaksinya adalah SO3 bereaksi bolak-balik menghasilkan SO2 tambah setengah O2, berapakah KC-nya? Itu dia. Hampir mirip dengan persamaan termokimia kemarin, ada seperti ini. Kalau dibalik kayak gini, kalau ditambah kayak gini, kalau dibagi begini, ada kan kemarin ya. Perhatikan, soalnya adalah ini. SO3. Dah, di reaksi ini SO3 posisinya di mana? Kiri siapa nih? Diprodukkan ini SO3 kan? Ini SO3. Sementara di soal SO3 itu posisinya adalah reaktan di sebelah kiri. Dah? Ini artinya apa yang terjadi maksudnya ini? Apa yang terjadi nih? Diapain ini? Kok bisa seperti ini? Reaksi ini diapain? Dibalik. Tidak sadarnya kalian nih. Ini dulu lihat, perhatikan. Ini di sini SO2 tambah O2 menghasilkan SO3. Ini yang dia tanya adalah SO3 menghasilkan SO2 tambah O2. Ini kan artinya reaksi ini dibalik, ya kan? Ini di sini produk, di sini jadi reaktan, betul? Artinya ini dibalik. Reaksi ini kan dibalik ini. SO3 ini, SO2 di sini, O2 di sini, kan reaksi ini dibalik. Ini yang pertama nih, dibalik. Dah, ini dibalik. Sudah? Paham nggak maksudnya kenapa dibalik? Betul nggak ini dibalik? Ngerti maksud saja dibalik ini? Reaksinya ini dibalik kan? Paham maksudnya ini dibalik ya? Ya, oke. Berikutnya apa lagi? Sudah? Ini dibalik, reaksinya dibalik. Kanan menjadi kiri, kiri menjadi kanan gitu. Apalagi? Perhatikan, di sini SO3. Sementara di soal ini yang diketahui ini, di sini SO3 ada koefisiennya kan? Berapa koefisiennya ini? 2. Di sini koefisien SO3 adalah 2. Sementara di soal koefisiennya jadi berapa? Jadi 1. Ini artinya kayak mana? Diapakan ini? Kok bisa jadi 1 ini? Iya, bagus. Dibagi 2. Berarti untuk menghasilkan reaksi ini, reaksi pertama dibalik dan dibagi 2. Betul? Ya kan? Nah, terus berapa KC-nya kalau begitu? Nah, baliklah ke sini. Ini balik ke sini. Katanya tadi jika dibalik K-nya menjadi 1/K. Jika dibalik K-nya menjadi 1/K. Di sini KC-nya adalah 25. Karena ini dibalik berarti KC-nya menjadi 1/25. Paham? Oke.
Kan bukan cuma dibalik, dibagi dua juga dia. Karena dia dibagi dua, ini tadi kalau dia dibagi dengan X, X itu maksudnya entah berapa, bagi dua, bagi tiga, bagi empat, terserah. Kalau dia dibagikan, maka K-nya menjadi akar pangkat X. X-nya itu berapa pembaginya. Maka ini akarkan lagi nih, akarkan semuanya. Akar pangkat 2. Akar pangkat 2 itu ini ya, seperti ini ya. Beda akar ini, ada akar pangkat 3 lagi ya. Nah, lalu hasilnya berapa ini? KC. Akar 1 berapa? Akar 1 1 ya. Betul? Akar 25 berapa? 5. Berarti hasilnya adalah 1/5. Inilah hasilnya nih. Nah, 1/5. Begitu dia. Paham kira-kira maksudnya nih? Pahamnya kira-kira maksudnya? Hah? Ustazah kasih satu lagi contohnya ya. Ustazah kasih satu lagi contoh. Mana di buku kalian kemarin kayaknya ada itu. Di mana ya? Nyarek KC. Ini semuanya sama ini. Satu aja kita cari, otomatis ke semuanya include sama gitu. Satu aja kita tengok ya. Yang mana maksud amtine? Jelas dulu. Ini yang ini. Iya. Terus dari sini. Ini. Yang mana sih? Produk soal ini reaktannya, ini produknya. Kenapa ini? Nyari KC dari produk. Ustazah kurang ngerti lah pertanyaan si Lili ini. Coba ada yang bisa mempengertikan Ustazah dulu. Kurang paham Ustazah. Coba jelaskan dulu. Ustazah kan tadi Ustazah ngomongnya kayak gini. Coba bilang dulu. Iya. Bisalah, sama itu. Jadi misalnya seperti inilah, misalnya Ustazah mau nyari dari sinilah kan, misal nih, sudah SO2 di soal ini, di sini di mana posisi SO2? Di kiri kan? Ya kan? Ini kita mintanya di kanan, betul? Berarti sama, dibalik, ya kan? Di sini koefisien SO2 berapa? 1, ya kan? Di sini berapa? 2. Berarti ini diapakan ini? Dibagi 2 gitu. Atau Anda mau carinya dari sini lah Ustazah, mau menentukannya dari sini. Boleh. Lihat nih. O2 di sini posisinya di kanan. Di sini posisinya di mana? Di kiri. Oh, berarti harus dibalik nih. Balik. Di sini koefisien O2 berapa? 1/2. Di sini 1. Diapakan ini? Oh, dibagi 2 gitu. Jadi dari manapun bisa itu Lili, tapi 1 ya, cukup sebiji aja cari. Oh udah, coba tentukannya dari sinilah gitu. Dari sini boleh, mau dari sini boleh, mau dari sini boleh, sama itu hasilnya. Ngerti maksudnya Lili? Oke, baik. Nah, saya buatlah misalnya contohnya nih. Di buku kalian ada nggak ya? Ada di buku kalian ini. Agak pusing Ustazah nengok buku kalian ini ya, banyak kali kata-katanya. Oke lah, kita lanjut aja lah dulu ya. Kita lanjutlah dulu. Ini nanti catatannya nanti Ustazah kasih. Kita mungkin langsung ke perhitungan aja, perhitungan yang lebih realnya lah ya. Nah, kita lanjut ke tentang tetapan kesetimbangan, tetapan perhitungan konsentrasi dan tetapan kesetimbangan. Perhitungan
konsentrasi dan tetapan kesetimbangan. Nah, coba Ananda sekalian fokus ya. Lihat ini ada sedikit catatan, dan catatan ini penting. Ustazah akan membuat ini adalah rumus kita, eceknya rumus M A tambah N B bereaksi bolak-balik menghasilkan P C tambah Q D. Di sini Ustazah buat mula-mula terurai setimbang. Udah. Sini A B, huruf merah lah, merah A B C D. Lalu sini E, sini F, dan ini posisinya harus pas ya, G H. Lalu nanti keterangan ABCD-nya ini Ustazah fotokan aja lah ya, biar lebih jelas. Nah, Ustazah menunjukkannya seperti ini aja lah. Ini contohnya persamaan kesetimbangan, jalannya persamaan kesetimbangan ya. Perhatikan ini. A, M di sini maksudnya adalah caption ya. A tambah B bereaksi bolak-balik menghasilkan C tambah D. Udah, baru nanti kita buat reaksinya mula-mula terurai setimbang gitu ya. A di sini adalah konsentrasi A mula-mula, B kecil di sini konsentrasi B mula-mula, C di sini adalah konsentrasi si A yang terurai, D adalah konsentrasi B yang terurai. Sudah, ini posisi setimbangnya gitu. Maksudnya apa nih Ustazah? Gak ngerti Ana? Udah, gak apa-apa. Biar ngerti Ustazah kasih contoh nih. Misalkan ada soal seperti ini. Ya, misalkan ada soal begini. Contoh, pada reaksi kesetimbangan berikut reaksinya adalah 2SO3 bereaksi bolak-balik menghasilkan 2SO2 dalam wujud gas tambah O2 dalam wujud gas. Masing-masing konsentrasinya 0,4 molar, 0,2 molar, dan 0,1 molar. Hitunglah tetapan kesetimbangan reaksi tersebut. Nah, perhatikan. Ada rule yang harus kalian ingat pada soal kesetimbangan. Kalau ada soal reaksinya, kalian perhatikan ini dulu. Oh, ada tanda panah 2. Berarti ini soal kesetimbangan. Dah, berikutnya baca dulu. Kalau ada dia bilang pada reaksi kesetimbangan, berarti ini udah seimbang. Ini udah seimbang. Udah. Kalau udah seimbang, maka ini tak perlu. Ini tak perlu, rumus ini tidak perlu. Ya, rumus ini tidak perlu kalau sudah seimbang. Ingat, rumus ini tidak perlu kalau sudah seimbang. Kalau dia bilang belum seimbang, baru ini kita pakai. Ini saja kasih dulu contoh yang seimbang, baru yang tidak seimbang, ya. Pada reaksi kesetimbangan ini, masing-masing konsentrasinya ini, dan ini. Masing-masing konsentrasi ini maksudnya 0,4 molar itu si SO3.
Dah 0,2 itu si SO2. CO2 0,1 molar gitu. Hitunglah tetapan konsentrasinya. Kayak mana caranya Ustazah? Ustazah ulangi, apabila dia sudah seimbang dan dia minta tetapan kesetimbangannya, maka kalian cukup ke rumus tetapan kesetimbangan KC, kanan per kiri, baru koefisien dipangkatkan, gitu kan? Coba siapa bisa membuat tetapan kesetimbangannya nih? Rumusnya apa? Ayo, silakan ngomong. Konsentrasi SO2 ada pangkatnya, betul. Lalu kali, iya, ada pangkatnya, tidak ada karena tidak ada koefisiennya, per, iya, konsentrasi SO3 pangkat 2. Pangkat 2. Ini dibaca konsentrasi ya sayangnya. Ini kurung siku dibaca konsentrasi dan satuannya adalah M besar, molar namanya. Ada yang mau ditanya sampai sini, masih ingat ini dari mana? Masih ingat Sarah? Masih ya? Oke. Maka langsung masukkan SO2. Berapa SO2 nilainya? Berapa tadi? Iya, 0,2 ya. 0,4 itu SO3 ya. SO3 0,4, SO2 0,2, O2 0,1 ya, jangan salah lah. SO2 berapa tadi? 0, ya, 0,2 pangkat 2. O2 berapa? 0, ada pangkatnya? Tidak ada pangkat ya. Per SO3 berapa tadi? Iya, 0,4 pangkat 2. Maka KC sama dengan 0,2 pangkat 2 berapa? Berapa? Dah lupa cara ngalih. 0,4 aja, betul. Emang 0,2 tambah 0,2 ini kali sayangku. Kali nih. Berapanya kalikan dulu? 0, berapa di belakang koma? 2 di belakang koma. 0,04, betul? 0,04 ya. Dah, kali 0,1 per 0,4 kuadrat berapa? 0,16 ya. Betul. Oke. 0,04 kali 0,1, tambah nolnya 1 lagi. Jangan pusing-pusing kalau kayak gini, kan dia cuma kali 1, berarti nolnya tambah 1 lagi. Berapa? 0,004 ya kan, per 0,16. betul lah perkalian kita ini. Sudah udah pas? Udah. Nah, kalau udah begini, biar tidak pusing, buat aja dalam bentuk pangkat. Kalau saja biar lebih enak nih ya, biar ini saja ke sini ya. Ini Ustazah ubah dalam bentuk pangkat ya, biar lebih gampang. Ini kan sama dengan 2 kali 10 minus 1. Iya kan? Ganti kertasnya dulu kita. Sini. Ini nih, yang ini Ustazah ganti dalam bentuk pangkat biar gampang kalian mencarinya. Yang ini ya, yang ini. Dah. Ini sama dengan KC sama dengan 2 kali 10 minus 1 pangkat 2 kali 1 kali 10 pangkat minus 1 per 4 kali 10 pangkat minus 1 pangkat 2. Penyetu Sarapina. Sama enggak ini dengan ini? Samakah ini dua-dua? Sama kan? Sama, biar gampang kita mengalihkannya maksudnya. Sudah? Kalau sudah, udah, buatlah dia. Biar lebih enak. 2 pangkat 2, 4 kali 10. Pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali, ya kan? Minus 2. Ini tetap 1 kali 10 minus 1 per 4 kuadrat 16.
kali 10 pangkat minus 2. Maka KC sama dengan 4 kali 1. 4 kali 10. Pangkat ini minus 2 sama pangkat dikalikan, pangkatnya ditambah, ya kan? Minus 2 tambah minus 1 minus 3 per 16 kali 10 pangkat minus 2. Dah sederhanakan ini. 4 sama 16 sama-sama dibagi berapa bisa? 1/4. Di sini kali 10 minus 3, di sini kali 10 minus 2. Nah, kalau mau bisa lebih disederhanakan lagi bisa. 1/4 berapa? Berapa 1/0,25 ya? Betul? Ini 0,25. Ini naik ke atas kan menjadi positif 2, iya kan? Jadi sisa negatif 1 kan? Kali 10 minus 1. Nah, biar cantik masukkan ke sini. KC sama dengan 0,025. Atau kalau mau membuat dalam bentuk pangkat adalah 25 kali 10 pangkat minus 3. Seperti ini juga boleh. Bisa kira-kira? Ini yang setimbang. Kalau yang setimbang ada apa? Nah, udah habis waktu kita memang. Ada pertanyaan? Enggak. Oke. Yang belum mengumpulkan ijazah, kumpulkan ya segera. Deva, macam mana ceritanya? Oh, absensinya udah belum? Sebelum mati nih. Absensi? Siapanya ini? Gak tahu lah ustazah itu. Aktilah yang mengusahakan Faiza. Jadi saja mau bilang wow gitu. Kan gak mungkin kan? Ya kayak mana, cobalah hubungi Ustadz. Ustadz ada nggak pertinggal seperti apa gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di chat Ustazah ya. Dan Ustazah minta kepada Ananda semua kehadirannya anak-anak Ustazah. Hadirlah setiap kali pembelajarannya. Biar apa itu ya, biar kalian ya baguslah dia absensinya, semangat belajar. Nah, demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.